Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para mahasiswa sekalian, di pertemuan kali ini materi kita akan membahas tentang sistem manajemen kebakaran di rumah sakit. Nah, pendahuluan. Jadi, rumah sakit merupakan gedung atau bangunan yang digunakan 24 jam sebagai dasar pengobatan medis, penyakit jiwa, kebidanan, ataupun perawatan bedah. Ini menurut pengertian rumah sakit ya. Nah, menurut WHO menanggapi bahwa perlu untuk membangun rumah sakit yang aman, ya, terutama pada situasi bencana dan keadaan darurat, yang mana rumah sakit tersebut harus mampu menyelamatkan jiwa dan dapat terus menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ya, jadi memang di rumah sakit itu kan ada pasien safety ya, jadi selain dia mengobati orang, tentunya juga jika terjadi keadaan darurat, rumah sakit juga harus bisa menyelamatkan ya, menyelamatkan ini ya. Situasi bencana, keadaan darurat ya, juga bisa menyelamatkan jiwa ya. Nah, jadi ini fire safety management ya, bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa manusia ya atau penghuninya nih. Nah, jadi analisis pohon masalah ini jika terjadi kebakaran ya, biasanya berhasil dipadamkan oleh penghuni. Nah, ini ya, fire responnya jika berhasil dipadamkan oleh penghuni maka konsekuensinya akan kecil. Namun jika tidak, maka akan dikendalikan oleh sprinkle. Nah, inilah fungsi dari sprinkle tadi ya. Nah, maka dipadamkan, jika berhasil maka konsekuensi kerugian akan sedang ya. Terbakar sedikit ya bisa diinikan lagi, bisa diperbaiki. Nah, jika tidak terantisipasi oleh sprinkle ya, tidak tertangani oleh sprinkle, maka selanjutnya dikendalikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, ini makanya jadi pengertian dari pemadam kebakaran itu bukan jika terjadi kebakaran mereka harus memadamkan, tidak ya. Mereka memang terakhir ya. Jadi yang pertama itu adalah penghuninya terlebih dahulu berusaha memadamkan. Ya, makanya perlu dilatih ya. Lalu kemudian ada sistem proteksi aktif dan pasifnya. Nah, inilah dia fungsinya ya. Jadi dia otomatis ya dia bisa memadamkan api nantinya. Ya, kemudian jika Dinas Pemadam Kebakaran, nah ini konsekuensinya besar ya. Kalau misalkan tidak bisa tertanggulangi, maka ya kerugiannya sangat besar ya. Inilah pohon masalah dari kebakaran. Ini desain keselamatannya. Jadi komponen-komponen yang menjadi keselamatannya ini ya bangunan, isi bangunan dan penghuni. Ini yang jadi target utamanya ya untuk diselamatkan. Kemudian taktiknya adalah ini pencegahan, sistem deteksi dini, sarana jalan keluar, sarana damkar, dan ketahanan bangunan. Jadi pencegahan yang di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa memang dari mulai desain, kemudian perancangan, lalu kemudian ada pelatihan, ya, pelatihan terhadap penghuninya. Nah, itu ya. Kemudian setelah berjalannya, ya, ini ada sistem deteksi dini. Jadi ada alarmnya, ada sprinkle-nya dan lain-lain ya. Kemudian ada sarana jalan keluar, nah ini juga perlu ya, sarana damkar. Jadi sehingga yang luarnya tadi bisa damkar bisa masuk ya, pemadam kebakaran bisa masuk dan ini ketahanan bangunan. Nah, selanjutnya ada sasarannya, jadi ada keselamatan jiwa dan perlindungan aset. Nah, jadi sebenarnya tujuan utamanya adalah keselamatan dari kebakaran. Inilah analisis desain keselamatan dari kebakaran. Ini ya, jadi memang integrasinya ya dari Dinas Pemadam Kebakaran, masyarakat ya, dan instansi lainnya ini saling terkait ya. Jadi saling bahu-membahu untuk menjaga terhadap bahaya kebakaran. Nah, apa akibat dari kebakaran itu ya ini ya banyak ya korban jiwa, kerusakan, kerugian, penderitaan dan citra ya. Nah, ini selain korban jiwa, kerusakan, kerugian ada citra. Jadi citra perkantoran atau perusahaan itu juga kena ya. Kalau sudah pernah terjadi kebakaran, maka citranya akan turun dan investor pun akan mikir-mikir dua kali untuk berinvestasi di perusahaan tersebut ya, misalnya seperti atau di gedung tersebut kan ya. Nah, ini konsekuensi dari penyimpangan dari manajemen ya kebakaran ya. Nah, fire safety management ini ada tahapannya. Pertama
pre-fire control, kemudian in-case control, dan post-fire control. Ya. Nah, ini sebelum pengendalian api ini atau pre-fire control. Ini kita harus lihat kebijakan dan komitmen dari pemiliknya, ya, manajemen. Lalu kemudian identifikasi sumber daya, baik itu peralatan, orang, ya, dan sumber daya lainnya. Kemudian inventarisir sarana proteksi dan jalan keluar. Nah, ini juga harus dicatat dan diinventarisir. Inspeksi dan uji coba berkala, tindakan pemeliharaan dan perawatan peralatan, pengawasan terhadap tempat dan lingkungan kerja, struktur organisasi manajemen penanganan kebakaran, korban dan pelatihan personel, penyuluhan penghuni dan visualisasi pencegahan kebakaran, gambar situasi rute penyelamat, ya, kemudian rencana tindakan keadaan darurat kebakaran, kemudian ada gladi atau simulasi kebakaran dan evakuasi penghuni. Ini kegiatan sebelum terjadi kebakaran atau sebelum pengendalian kebakaran. Nah, kalau sudah di saat terjadi, ya, in case-nya, ini ada deteksi, ya, deteksi baik itu smoke detector atau mungkin heat detector, lalu kemudian memberikan sinyal ke alarm lalu kemudian terjadinya ada pemadam lokalisir, ya, memadamkan lokalisir, pemadam kebakaran, ya, sprinkler hidup, kemudian ada evakuasi, rescue dari P3K dan diamankan. Ya, ini prosesnya. Dan post fire control setelah terjadi kebakaran, ya. Nah, adanya investigasi, kita lakukan investigasi apa sih penyebab kebakaran, lalu dianalisis, kemudian rekomendasi, dan terakhir ada rehabilitasi. Nah, jadi pertama dari free-nya sebelumnya, ya, pre-fire control-nya ini adanya sarana proteksi, inventarisasi sarana proteksi dan jalan keluar. Sarana proteksi kebakaran, ini ada instalasi alarm kebakaran, alat pemadam api ringan, instalasi hidran, instalasi pembersih otomatis, ya, atau sprinkle, kemudian instalasi pemadam api otomatis. Nah, ini, ya. Lalu kemudian sarana jalan keluar, ini ada pintu darurat, koridor selasar, jalan landai atau rem, ya, tangga kebakaran, lampu penerangan darurat, tanda penunjuk arah, sistem pengendalian. Nah, ini harus ada nih, ya, di inventarisir. Kemudian dilakukan inspeksi atau uji coba. Nah, jadi diuji coba nih alat-alatnya, ya, inspeksi terhadap potensi sumber kebakaran baik di dalam maupun di luar. Kita lihat mana-mana berpotensi kebakaran baik baik di dalam maupun di luar gedung, ya. Di mana saja nih? Ya. Di luar gedung apa? Misalnya tempat pembakaran sampah, ya, kemudian dalam gedung apa? Ada di dapur di mana? Seperti itu, ya. Nah, kalau di rumah sakit di mana, ya. Nah, ini. Kemudian adanya inspeksi terhadap sarana proteksi kebakaran dan jalan keluar. Jadi kita juga lakukan selain potensi sumber kebakaran, juga perlu dilakukan inspeksi terhadap sarana proteksi kebakaran dan jalan keluarnya. Jadi kita lihat nih, ya, lihat ada nggak jalan keluar, gimana sarana penyelamatan, proteksi kebakarannya bisa berfungsi atau tidak. Nah, ya. Kemudian dicoba kinerja peralatan. Nah, ini kita bikin daftar checklist, ya, sebagai panduan. Jadi kita lihat smoke detektornya, sprinkle-nya, ya, smoke heat detektornya, kemudian aparnya kita lihat tuh, ya. Kemudian hydrannya bisa dilihat. Kemudian pencantuman label inspeksi. Jika sudah diinspeksi, kita kasih label. Nah, ini sudah diinspeksi, apakah bagus atau tidak bagus, ya, layak atau tidak layak. Nah, kemudian laporan atau rekaman tertulis tentang hasil pemeriksaan, ya. Dibuatlah laporannya. Jika terjadi ada masalah, ya, tentunya ini kita harus lakukan perawatan atau pemeliharaan, atau belum, ya, jika tidak ada masalah ataupun terjadi masalah, ini perlu dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan dalam rangka untuk menjaga agar proteksi atau peralatan kebakaran selalu dalam kondisi baik dan siap pakai. Ya, tentu, ya, karena kan kebakaran itu tidak diduga-duga, ya, kecelakaan itu tidak diduga-duga, maka kita harus rutin melakukan pemeliharaan dan perawatan, ya. Ini sebagai kesiapsiagaan, ya. Nah, perawatan dilakukan dalam rangka untuk memperbaiki apabila terjadi kerusakan maupun sudah habis masa berlakunya suatu alat pemadam kebakaran. Ini harus dicek, ya. Selain diinspeksi juga harus dicek, ya, apakah yang rusak bisa diperbaiki, ya, atau masih layak atau belum. Nah, ini struktur organisasi keselamatan kebakaran, ya, ini standar minimal, ya. Nah, ini, ya, ada peran lantai, ya, dan lantai
tiap lantainya, ya. Kemudian satpam area, pemadam kebakaran setempat, dan P3K, ya. Ini ruang evakuasinya, ya, regu evakuasi, regu pemadam, regu P3K, nah, ini. Ya. Nah, kemudian lakukan rekrutmen dan pelatihan personil. Nah, ini juga ya sesuai dengan kebutuhan organisasi peran kebakaran. Jadi siapa atau kita pilih, kita tunjuk, ya, kemudian mereka bisa, kemudian kita latih, ya, khusus bagi personil anggota kebakaran. Bagaimana yang P3K, bagaimana maupun P3K yang tim atau regu penyelamat bagaimana, regu pemadam bagaimana, ya. Kemudian setelah dilatih lalu dilakukan praktik atau simulasi kebakaran supaya mereka terlatih dan paham mengerti bagaimana cara melakukan manajemen proteksi kebakaran, ya. Nah, ini gambar situasi rute penyelamatan. Jadi kita harus buat. Ini di rumah sakit ada nih, ya. Kita bisa lihat ya di mana posisi, di mana tangga darurat, di mana apa nih, ya. Jadi ada jalur evakuasi, ada petunjuknya. Kemudian rencana tindakan darurat. Nah, ini merupakan panduan praktis sederhana dan mudah dimengerti, berisi tentang pembagian tanggung jawab yang jelas setiap satuan kerja, baik perorangan maupun kelompok. Jadi dibagilah, bagi-bagi tugas. Menjelaskan tentang ya jadi siapa, apa, di mana, dengan bagaimana, ya nih, ya. Di mana, dengan apa, bagaimana, dan bila mana. Ini ya. Jadi si Adi, ya, demen. Nah, ini ya. Jadi itu istilahnya. Jadi silakan di sini saja. Jadi siapa, dengan apa, di mana. Nah, ini ya. Personel yang direkrut merupakan personel terampil yang siap melakukan tugas dengan cepat, tepat, dan selamat. Ya. Kemudian mengantisipasi beberapa alternatif waktu kejadian, misalnya pada jam kerja, di luar jam kerja, dan kondisi lainnya. Ini perlu, ya. Jadi misalkan pada saat jam kerja bagaimana di rumah sakit itu, ya, saat lagi siang, lagi rame-ramenya, atau misalkan saat malam hari. Nah, kemudian kondisi lainnya lagi hujan atau lagi banyak pasien. Nah, itu juga perlu diantisipasi. Jadi ada alternatifnya lah gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya penentuan jalur evakuasi dan tempat berkumpul sementara ya atau assembly point. Nah, ini juga harus dibuat ya, dibuat dan ditetapkan di mana nih assembly point-nya ya. Tentunya harus memenuhi standar-standar keselamatan kebakaran. Selanjutnya adanya daftar penghuni yang perlu mendapatkan perlakuan khusus. Nah, ini tentunya harus ada ya, baik di gedung maupun di rumah sakit ini ya, wanita hamil, kemudian manula, cacat fisik, penyakit jantung, dan lain-lain. Ini harus terdata. Jadi sehingga terjadi kebakaran nanti kita bisa mana yang prioritas kita data, ini yang perlu dibantuan, yang mana yang normal itu bisa menyelamatkan sendiri atau bagaimana ya. Nah, kemudian dilakukan simulasi kebakaran dan evakuasi penghuni. Penting untuk diketahui apakah seluruh penghuni telah mengetahui exit, apar, hidran, tombol alarm, dan lain-lain. Ini juga ya. Jadi perlu disosialisasikan lagi ya. Nah, kalau belum tahu, kalau sudah tahu, bagus ya. Jadi nah ini. Kemudian peran kebakaran dapat bekerja sesuai waktu yang direncanakan. Kemudian penghuni dapat evakuasi dengan aman dan sesuai dengan prosedur. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi penghuninya dulu dikasih tahu nih ya. Kemudian dilakukan minimal 6 bulan sekali untuk simulasi ya. Kemudian dilakukan tanpa pemberitahuan minimal 1 tahun sekali. Diupayakan melibat semua shift kerja. Skenario simulasi diusahakan mendekati kondisi sebenarnya. Koordinasi dengan instansi terkait, berarti dengan instansi pemadam kebakaran. Nah, tentunya ini juga kalau di rumah sakit ya harus ini ya, harus hati-hati juga ya, karena nanti juga lihat pasien tadi yang jantung ada sakit jantung atau trauma atau bagaimana ya. Ini perlu diperhatikan. Nah, prinsip dasar penanganan kebakaran rumah sakit. Jadi yang pertama itu jangan panik dan tetap tenang. Bunyikan alarm jika tidak otomatis atau manual. Nah, kemudian tarik perhatian orang lain, teriak kebakaran, segera padamkan api dengan apar, hubungi operator satpam, matikan pusat aliran listrik atau alat pengaliran listrik, pindahkan bahan-bahan yang mudah terbakar, dan jangan berdiri bergerombol. Nah, ini biasanya untuk yang penghuni umum ya, atau
pendatang umum, keluarga pasien atau pasien. Tapi kalau perawat atau orang rumah sakit biasanya sudah ada kode-kodenya ya. Misalkan ada red code, ada blue code, nah itu ya kode-kode tertentu. Nah, kemudian bila api tidak dapat dipadam, evakuasi pasien segera sesuai dengan label pasien. Ini ya. Jadi pasien tadi sudah dilabel. Kemudian selamatkan dokumen penting, kunci lemari, dokumen, file. Nah, ini nanti ada bagi-bagi tugasnya. Bawa alat kesehatan yang kecil namun mahal, berisi tanda atau label kuning. Kemudian tutup pintu ruangan, segera keluar mengikuti arah tanda evakuasi atau exit. Berjalan cepat, jangan berlari. Ingat, ini berjalan cepat beda dengan berlari. Dan saling mendahului. Cari tangga, jangan berlari dan saling mendahului. Ya. Cari tangga darurat terdekat dan jangan menggunakan lift. Ini, jangan menggunakan lift. Kemudian bila asap mengepul, terobos dan jalan merangkak merayap, jangan sesekali berhenti atau kembali. Dan berkumpul di titik aman untuk berkumpul. Ini untuk penanganan kebakaran di rumah sakit ya. Nah, ini akreditasi ini warna-warna yang mungkin warna helm yang mungkin pernah Anda lihat ya di rumah sakit ya, merah. Nah, ini ada tugas-tugas masing-masing ya. Ada pengendali api, kalau merah helm putih ini petugas pengaman dokumen, kalau biru ini petugas evakuasi pasien. Nah, ya ada labelnya ya. Nah, ini biru mana, yang hijau, biru, ungu, putih. Nah, ini ya. Kemudian helm kuning, tugas pengaman alat medis. Nah, ya. Nah, itu tadi untuk manajemen kebakaran rumah sakit ya. Nanti untuk lebih dalamnya lagi akan dipelajari di materi selanjutnya terkait dengan instalasi alatnya ya, alat proteksi kebakaran dan kemudian pemeliharaannya, perawatannya dan inspeksinya. Baik, semoga video ini bermanfaat. Silakan pelajari lagi lebih dalam dengan referensi-referensi yang lengkap. Ya. Silakan dicari lagi kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.